Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi terkait tegangan, yaitu tegangan utama. Tegangan utama, atau lebih dikenal dengan prinsipal stres, merupakan tegangan yang terjadi pada sebuah elemen. Elemen ini dapat didefinisikan sebagai bagian terkecil dari sebuah penampang dan dapat berupa titik. Pada hakikatnya, setiap elemen pada penampang secara dua dimensi akan bekerja tiga buah tegangan, yaitu tegangan normal arah X atau sigma X, tegangan normal arah Y atau sigma Y, dan tegangan geser, yaitu tau XY. Ketiga buah tegangan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut untuk dapat menentukan nilai dari tegangan utamanya. Tegangan utama dari sebuah elemen terdiri atas 1. Tegangan normal maksimum atau sigma max, dan tegangan geser maksimum atau tau max. Sebagai informasi tambahan, kedua kondisi ini atau tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum merupakan dua buah kondisi yang diciptakan pada sudut yang berbeda. Sehingga, kesimpulannya, untuk dapat menentukan tegangan utama dari sebuah elemen, kita harus melakukan kalkulasi sebanyak 2 kali. Sebelum kita mulai menghitung tegangan utama yang terjadi dari sebuah elemen, terlebih dahulu kita akan belajar bagaimana cara menentukan tegangan-tegangan yang terjadi dari sebuah elemen. Tegangan yang dimaksud adalah tegangan yang terjadi akibat reaksi atau pembebanan yang dilakukan pada elemen atau struktur. Dari tegangan-tegangan itu nantinya, kita baru dapat menghitung tegangan utama dari elemen tersebut. Sebagai contoh, di sini kita ingin mengkaji tegangan yang terjadi pada elemen yang terdapat pada bentang kiri balok, tepatnya pada sisi tekan dari baloknya. Titik yang dimaksud ditunjukkan oleh kursor. Nah, di sini kita memiliki ilustrasi potongan dari baloknya pada bentangan kiri. Dan kita lengkapi potongan baloknya dengan reaksi atau gaya dalam yang terjadi, yaitu berupa gaya geser atau D dan momen atau M. Karena kita ingin mengkaji pada bagian sisi tekan dari balok, maka di sini kita ilustrasikan kajian kita pada titik CCDD. Di mana CCDD ini apabila kita perbesar, kita akan peroleh elemen yang sangat besar seperti ini. Nah, apabila kita ingin melihat tegangan normal yang terjadi di sana, kita lihat tegangan normal yang terjadi pada bagian tersebut. Pada titik ini, terdapat dua buah tegangan yang saling tekan. Maka, pada bagian tersebut terdapat tegangan normal tekan. Tegangan normal tekan ini digambarkan dengan panah yang saling menekan elemen yang kita kaji. Elemen ini kemudian kita akan lengkapi dengan tegangan geser. Tegangan geser yang ada di sini akan menyesuaikan arahnya dengan arah dari gaya geser yang terjadi. Apabila kita bayangkan di sini, apabila D-nya itu ke arah bawah dan berputar, maka perputaran tersebut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga pada bagian bawah dari elemen akan mengarah ke sebelah kanan dan yang atas mengarah ke sebelah kiri. Apabila kita salin dan kita gambarkan menjadi elemen persegi 4, kita akan salin tegangan normalnya sama, warna hitam saling tekan, sigma saling tekan, hijau juga sama, seolah-olah dia membentuk perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian di sini kita dapat lihat ada tegangan geser yang berwarna oranye. Tegangan geser yang warna oranye ini dimunculkan dengan maksud agar
elemen yang kita kaji ini tidak mengalami perputaran. Apabila kita hanya memasang tegangan yang warna hijau saja, maka elemennya akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Agar elemen ini tetap di tempat tidak mengalami perputaran, maka akan kita lengkapi dengan tegangan yang nilainya sama, yaitu tau dengan arah yang saling berlawanan. Kasus kedua, di sini apabila kita ingin mengetahui tegangan-tegangan yang terjadi pada elemen sisi bawah dari bentang balok sebelah kiri. Ilustrasinya mirip dengan sebelumnya, hanya saja titik tinjau kita sudah berpindah dari yang atas menjadi titik yang ada di bagian bawah. Apabila kita salin bagian ini menjadi elemen independen seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, kita dapat lihat di sini terjadi tegangan normal tarik, sigma tarik, ditandai dengan panah menjauhi dari elemen tersebut. Mengapa dia tarik? Karena pada bagian yang ditunjuk oleh kursor ini terjadi tegangan tarik, sehingga pada penggambaran elemen, elemen tersebut akan dilengkapi dengan tegangan normal tarik, sigma tarik. Bagaimana dengan tegangan gesernya? Kita lihat di sini. Dengan contoh yang sama seperti sebelumnya, yaitu D ke arah bawah, maka gaya geser D ini akan menyebabkan tegangan geser yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila kita salin, elemen dan tegangan yang terjadi di sini menjadi elemen segi 4, kita dapat lengkapi sama persis dari tau dan sigmanya. Kemudian kita imbangi dengan adanya tau yang warna oranye dengan arah yang berlawanan dengan yang warna hijau dan nilainya sama yaitu tau dengan harapan agar elemen ini tetap stabil atau tidak berputar. Berikut merupakan ringkasan dari kedua studi kasus yang telah kita highlight pada bagian sebelumnya. Jadi apabila kita mengkaji balok bentang kiri, pada bagian atas akan terbentuk tegangan-tegangan yang nilai dan arahnya seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Sementara untuk balok bentang kiri pada bagian bawah akan terbentuk tegangan dengan arah dan nilai seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Lantas bagaimanakah wujud dari tegangan yang bekerja pada elemen apabila kita kaji balok pada bagian kanan? Nah, di sini kita akan potong baloknya tepat pada potongan merah. Kemudian, kita perbesar dan kita lengkapi dengan gaya dalam yang terjadi, yaitu gaya geser dan momennya. Karena balok ini mengalami gaya atau beban yang searah dengan gravitasi, maka beban ini akan menekan ke bawah dari balok yang dibebani. Sehingga pada bagian bawah balok akan mengalami tegangan normal tarik. Dan pada bagian atas akan mengalami tegangan normal tekan. Evidence tersebut akan menjadi dasar kita dalam menggambarkan tegangan normal yang terjadi pada elemen. Pada bagian bawah, apabila titik 4 ini kita jadikan acuan, maka titik 4 itu atau elemen 4 tersebut akan mengalami tegangan normal tarik. Sementara pada bagian serat atasnya akan mengalami tegangan normal tekan. Kemudian bagaimana dengan arah dari tegangan geser yang terjadi? Kita lihat arah dari gaya gesernya tersebut. Arah dari gaya geser ini akan menentukan arah dari tegangan geser yang dibentuk. D-nya ke bawah, dia akan berputar, seolah-olah berputar dengan searah dengan jarum jam. Pada bagian atas juga sama, karena D-nya juga ke bawah, maka perputaran yang dibentuk oleh tegangan geser ini akan searah dengan jarum jam. Agar membentuk kesetimbangan dari elemen, yaitu elemen 3 dan elemen 4 ini,
Perputaran tersebut harus dicegah dengan menciptakan tegangan geser yang warna oranye, nilainya sama yaitu tau, dan arahnya berlawanan. Berikut merupakan standar pemberian notasi atau nama dari tegangan yang terjadi pada elemen. Katakanlah elemen kita merupakan elemen dua dimensi dan bekerja gaya normal arah X, gaya normal arah Y, dan tegangan geser, maka kita akan berikan nama sebagai berikut. Sebagai informasi tambahan, arah dari tegangan-tegangan yang terdapat pada elemen ini akan bersifat kondisional atau menyesuaikan terhadap kasus yang sedang dianalisis. Dan informasi tambahan lagi di sini, nilai dari tau XY akan selalu sama dengan tau YX. Berikut merupakan perjanjian arah tegangan dan perputaran sudut dari sebuah elemen. Hal ini harus kita pahami bersama agar dalam perhitungan tidak terjadi miskonsepsi yang berakhir pada kesalahan dari hasil analisis yang diperoleh. Dalam perhitungan, biasanya kita akan awali perhitungan tersebut dengan penggambaran tegangan yang terjadi pada elemen. Apabila kita jumpai tegangan yang terjadi demikian, seperti yang ditunjukkan oleh gambar, sebagai contoh, di sini kita akan kaji pada sigma Y. Apabila sigma Y-nya itu saling menjauhi atau menarik dari penampang ini, maka dalam perhitungan, nilai dari tegangan akan dianggap positif. Sebaliknya, apabila dalam penggambaran, panah yang terjadi saling menekan pada elemen yang kita kaji, maka dalam perhitungan nilai tegangan tersebut dianggap bernilai negatif. Hal yang sama akan diterapkan pada tegangan normal arah X. Apabila kita menjumpai tegangan yang terjadi seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini, yaitu kedua panah saling menjauhi dari elemen, maka tegangan tersebut dikategorikan sebagai tegangan normal tarik, dan dalam kalkulasi nilai dari tegangan ini akan bernilai positif. Kemudian, apabila dalam penggambaran tegangan geser yang ditunjukkan oleh warna biru, yaitu tau XY, seolah-olah membentuk perputaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka dalam kalkulasi nilai dari tegangan geser XY bernilai positif. Sementara apabila tau XY memutar elemen searah dengan jarum jam, maka tegangan yang terjadi dalam kalkulasi dianggap bernilai negatif. Tegangan geser YX akan menyesuaikan, di mana kita tidak perlu ambil pusing dia bernilai positif atau negatif. Yang penting dia saling meniadakan dari tegangan geser yang warna biru dengan membentuk arah perputaran yang berlawanan. Jadi, penentuan positif di sini atau negatif nantinya ditentukan oleh tegangan geser yang warna biru saja, yang warna oranye menyesuaikan. Selanjutnya, perihal perputaran sudut. Apabila perputaran sudut tersebut menciptakan perputaran yang berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang ditunjukkan oleh kursor, maka nilai theta di sini dianggap bernilai positif. Sebaliknya, apabila perputaran sudut yang diciptakan oleh elemen searah dengan jarum jam, maka perputaran sudut ini akan bernilai negatif. Berikut merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan tegangan yang terjadi pada sebuah elemen yang telah diputar sebesar θ. Pada bagian pertama, di sini adalah nilai dari sigma X1 atau tegangan normal arah X setelah elemen diputar sebesar θ. Pada bagian kedua,
Berikut merupakan persamaan untuk menentukan tegangan geser yang terjadi pada elemen ketika diputar sebesar θ. Pada bagian ini, teman-teman sudah harus mulai disiplin dalam menerapkan perjanjian tanda yang telah kita diskusikan pada bagian sebelumnya. Baik pada sigma X, sigma Y, serta tau XY, dan juga θ. Lanjutan, di sini merupakan persamaan untuk menentukan nilai tegangan normal arah Y dari sebuah elemen yang telah diputar sebesar θ. Berikut merupakan persamaan untuk dapat menentukan nilai tegangan normal maksimum dan minimum yang terjadi pada elemen. Persamaan tersebut ditunjukkan oleh kursor pada bagian bawah. Kondisi tegangan normal maksimum dapat dicapai oleh elemen apabila elemen tersebut diputar sebesar θ. Dan θ tersebut dapat ditentukan dari perhitungan arkes tangen persamaan yang ada pada bagian atas. Berikutnya, di sini kita memiliki persamaan untuk menentukan nilai tegangan geser maksimum dari elemen yang kita kaji. Tegangan geser maksimum di sini hanya dapat dicapai apabila elemen tersebut diputar sebesar θ. Dan nilai θ ini dapat diperoleh dari perhitungan arkes tangen persamaan pada bagian atas. Berikut merupakan ringkasan untuk dapat menghitung nilai tegangan normal maksimum dan tegangan normal minimum, serta tegangan geser maksimumnya. Contoh, diketahui sebuah elemen menderita tegangan, yaitu tegangan normal arah X sebesar positif 11 MPa, tegangan normal arah Y sebesar positif 4 MPa, dan tegangan geser arah XY sebesar positif 2,8 MPa. Soalnya, 1. Diminta untuk menentukan nilai tegangan yang terjadi pada elemen apabila elemen tersebut diputar sebesar positif 36 derajat. Dan gambarkan arah tegangan yang terjadi. Yang kedua, diminta untuk menentukan dan menggambarkan arah dari tegangan utama yang terjadi pada elemen tersebut. Sebelum kita mulai mengerjakan, terlebih dahulu kita harus mentranslate keterangan yang telah diketahui dari soal, yaitu di sini terdapat nilai dari tegangan serta tanda-tanda yang telah diketahui. Seluruhnya bertanda positif. Apabila kita menggambarkan elemen tersebut sebagai elemen segi 4, seperti yang ditunjukkan pada gambar, arah dari tegangan normal arah X positif 11 MPa berarti dia saling tarik. Kemudian, apabila elemen tersebut bekerja tegangan normal arah Y positif 4 MPa berarti dia juga akan menjauhi penampangnya alias menarik penampangnya. Panahnya keluar 4 MPa. Kemudian apabila pada penampang tersebut bekerja tau XY positif dan tau XY positif itu ditandai dengan perputaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka tegangan geser yang warna biru ini harus menyebabkan elemen berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara tau YX kita akan buat dengan nilai yang sama dengan tau XY dengan arah tanda yang berlawanan dengan yang warna biru. Seluruh nilai tegangan yang ada di sini dalam megapascal. Soal pertama, kita diminta untuk menghitung dan menggambarkan
tegangan yang terjadi pada elemen apabila diputar positif 36 derajat. Sehingga kita dengan mudah mensubstitusikan saja dan mengikuti tanda yang ada di sana. Kita akan peroleh angka-angka sebagai berikut. Yang perlu kita cermati di sini adalah kita peroleh tanda negatif pada tegangan geser XY. Setelah kita menghitung nilai dari tegangan normal dan tegangan geser setelah adanya perputaran pada elemen sebesar 36 derajat positif, atau dapat dikatakan elemen tersebut berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka selanjutnya di sini dapat kita gambar tegangan yang terjadi setelah adanya perputaran. Dari hasil perhitungan, di sini dapat kita peroleh adanya perubahan tanda dari tegangan geser yang awalnya bernilai positif menjadi nilainya negatif. Apabila kita bahas mulai dari tegangan normal yang terjadi, maka tidak ada perubahan pada elemen ini. Jadi elemen ketika telah diputar, maka akan menderita tegangan normal tarik. Ditandai dengan panah yang saling menjauhi dari elemen tersebut. Sementara, pada kajian tegangan geser di sini, apabila tegangan geser kita bernilai negatif, maka tau XY nantinya akan seolah-olah terjadi perputaran yang searah dengan jarum jam. Pada kasus sebelumnya tadi, yaitu pada contoh, di sana nilai dari tau XY adalah positif, sehingga perputarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Setelah adanya perputaran, ternyata tegangan geser yang terjadi seolah-olah menjadikan elemen ini berputar searah dengan jarum jam. Sehingga di sini, tau XY berputarnya searah dengan jarum jam. Kemudian dengan tau YX-nya, dengan mudah kita akan pasang saja tegangan yang berlawanan tanda dengan nilai yang serupa. Seluruh dari tegangan yang ada di sini dalam megapascal. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung dan menggambarkan tegangan utama yang terjadi pada elemen. Sebagai pengingat, tegangan utama di sini terjadi pada dua kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama, pada saat terjadinya tegangan normal, maksimum, dan minimum, dan yang kedua adalah pada saat tegangan geser maksimum. Kita selesaikan pada kondisi yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada saat tegangan normal, maksimum, dan minimum. Dengan mudah, kita hanya perlu mensubstitusikan saja nilai dari tegangan dari soal yang telah diketahui. Dan juga menghitung sudut untuk mencapai tegangan normal, maksimum, dan minimumnya. Di sini kita peroleh theta bernilai positif 19,3. Berarti, untuk mencapai tegangan normal, maksimum, dan minimum, elemen tersebut harus diputar berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 19,3. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, nilai tegangan maksimum yang terjadi di sini adalah sebesar 11,9. Kita gambarkan 11,9. Arahnya, karena dia bernilai positif untuk semuanya, maka arahnya menjauhi dari elemen. Saling tarik. Nah, kemudian di sini kita hitung juga nilai dari tau X1 Y1. Kita substitusikan angka-angkanya dan kita peroleh nilai negatif 0,00000 sekian megapascal. Atau dapat disederhanakan juga bahwa tegangan geser yang terjadi pada saat tegangan normal maksimum dan minimum adalah 0. Jadi kita tidak perlu menggambarkan tegangan geser yang terjadi.
terjadi. Berikut merupakan penggambaran dari elemen sebelum terjadinya tegangan normal maksimum dan minimum dan setelah tegangan normal maksimum dan minimum tersebut tercapai. Bagian yang kedua, masih dalam soal yang kedua, yaitu tentang tegangan utama, kita akan menjawab kondisi yang kedua saat tegangan geser maksimum. Kita hanya perlu mensubstitusikan angka-angka ke dalam rumus yang telah kita tunjukkan pada bagian awal dari materi ini. Di sini dapat kita lihat bahwa pada saat perhitungan tegangan normal X1 dan tegangan normal Y1 diperoleh angka tegangan yang sama dan arah yang sama. Sementara untuk tegangan gesernya dia akan bernilai tertentu. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tegangan geser maksimum dapat dicapai oleh elemen apabila elemen tersebut diputar negatif 25,67 derajat. Berarti perputaran sudutnya akan searah dengan jarum jam sebesar 25,67 derajat. Untuk atribut tegangan-tegangannya dapat kita lengkapi seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Berikut merupakan ilustrasi dari elemen sebelum adanya perputaran dan setelah kondisi tegangan geser maksimum tersebut tercapai. Kita dapat lihat di sini bahwa tegangan geser maksimum dapat tercapai apabila elemen tersebut diputar searah jarum jam sebesar sudut yang telah diketahui. Nilai tegangan geser yang terjadi semuanya bernilai sama seperti yang telah dihitung. Kemudian nilai dari tegangan arah X1 dan tegangan normal arah Y1-nya bernilai sama dengan arah yang sama juga. Seluruh dari nilai tegangan yang ada di sini dalam megapascal. Berikut apabila kita menggunakan rumus yang lebih singkat untuk menentukan nilai dari tegangan maksimum yang terjadi. Apabila kita sandingkan kondisi elemen pada saat tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimumnya, kita dapat memverifikasi apabila perhitungan kita telah benar, apabila selisih sudut yang dibentuk antara keduanya akan 45 derajat. Dan selanjutnya, pada saat kondisi tegangan normal maksimum dan tegangan normal minimum, akan dihasilkan nilai tegangan geser yang terjadi pada saat kondisi ini adalah sebesar 0. Dan pada saat tegangan geser maksimum, di sana dapat kita konfirmasi perhitungan kita benar atau salah apabila nilai dari tegangan normal arah X dan tegangan normal arah Y akan sama atau mendekati sama dengan arah yang sama pula. Untuk dapat mengkonfirmasi apakah perhitungan kita sudah tepat atau belum, kita juga dapat menjumlahkan nilai dari tegangan normal yang terjadi pada elemen pada perputaran sudut berapapun, nilainya akan sama, yaitu di sini sigma X1 plus sigma Y1 akan sama dengan sigma maksimum plus sigma minimum, akan sama juga dengan sigma X plus sigma Y.